kondisi di Pantura itu, terutama pesisirnya itu, hampir semuanya sudah tenggelam, Mas. Hampir tiap tahun mengalami banjir. Kita setiap tahun di sepanjang Pekalongan, yang saya tahu itu, kalau garis pantainya kan sebelum 2010 itu hilang sekitar 2 kilo. Kalau enggak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Halo warga Taniling, balik lagi bersama kita di channel Taniling TV. Saat ini kita berada di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Ekowisata Mulya Asri, tempat di mana mangrove dibudidayakan atau hutan mangrove lah istilahnya di sini. Dan nanti kita akan bahas mengenai isu-isu yang terjadi di Pekalongan, dan katanya Pekalongan ini adalah salah satu tempat yang disorot dunia tentang istilahnya penurunan tanah yang cukup cepat ya. Dan nanti kita akan ngobrol dengan beberapa pengurusnya yang sudah menunggu di dalam, dan kita akan muter-muter juga lihat-lihat gimana sih kondisi mangrove dan juga apa saja manfaat mangrove yang ada di sini. Ayo kita masuk. Oke warga Taniling, kita sudah bersama, di samping saya ada Mas Ridho. Mas boleh kenalan dulu dong dengan warga Taniling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya di sini wakili teman-teman, Mas. Jadi teman-teman kelompok, kita namanya kelompok, Mas. Kelompok tani, walaupun hampir semuanya bukan petani. Kita disatukan oleh ya rasa keprihatinan kita tentang Desa Mulyorejo terutama, dan Pantura pada umumnya, karena melihat kondisi di Pantura itu, terutama pesisirnya itu, hampir semuanya sudah tenggelam, Mas. Itu yang mendasari dari teman-teman ini ya, gerakan teman-teman itu. Menarik nih. Kita langsung disambut dengan latar belakang tadi ya, Mas ya. Ada latar belakang dari terbentuknya kelompok tani yang ada di sini untuk kelompok taninya hutan mangrove, dan ternyata memang terjadi keresahan di daerah sini ya, karena ada masyarakatnya karena hampir tiap tahun ya mengalami banjir. Kita setiap tahun mengalami banjir. Sejarahnya memang kelompok sudah ada sejak 2019. Cuman momentum untuk kita mau bangkit dari ya kondisi kita ya yang terkena banjir dan rob itu mulai memuncak itu 2021. Tapi sebelumnya memang udah ada mangrove ya secara sudah ada di tahun 2012 kan ada kegiatan mangrove. Cuman lebih diperhatikan lagi setelah kita terbentuk kelompoknya lebih solid. Jadi kita emang konsisten selama 2021 sampai sekarang, itu konsisten kegiatan kita, tidak pernah putus. Ini Pak, saya pernah dengar salah satu isu yang katanya Pekalongan itu disorot sama dunia tuh. Katanya tingkat penurunan ketinggian tanah atau apa itu namanya? Penurunan tanah cepat gitu. Ya. Itu gimana itu? Itu memang menurut penelitian ya hampir setiap tahun itu 0, kalau nggak salah ya 0,2 itu Pekalongan. Makanya itu menjadi momok ya. Menurut peneliti, penurunan tanah itu salah satu faktornya adalah pengambilan air tanah ya, air tanah yang berlebihan, sumur dalam ya. Itu, tapi di lain pihak kita nggak bisa mengakses air bersih karena semuanya kan sudah terkena ya kan? Sumur nggak bisa di sini, semuanya pakai pump. Kalau yang dari sisi abrasinya? Abrasi ada karena banyak ya, malah justru karena di sepanjang Pekalongan yang saya tahu itu, kalau garis pantainya kan hilang sekitar 2 kilo. Jadi dari awal pantai itu sebelum 2010 itu 2 kilo dihilang. Kalau enggak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Makanya kan ketika kita nanam mangrove, kita mungkin di daerah yang paling utara, paling tidak ketika air laut masuk kita ada penghalangnya gitu. Ya, salah satunya itu mangrove. Itu kedua, iklim ya, terutama iklim mikro yang ada di Desa Mulyorejo. Ketika ada banyak pohon kan
akan banyak menghasilkan oksigen kan, makanya bisa misalnya iklim di Mulyorejo akan lebih dingin seperti itu. Ketika angin besar dari lautan, kalau ada pohon kan bisa menyaring kan, tidak langsung masuk ke pemukiman. Satu lagi, ekosistem yang dulunya tidak ada seperti kayak burung dan satwa itu, ketika ada pohon yang ada di Mulyorejo, mangrove terutama, itu akan kembali lagi. Kayak burung-burung yang dulunya tidak ada, ketika ada pohon pasti mereka akan kembali lagi menjadi ekosistemnya seperti itu. Jadi namanya apa, rantai di situ, rantai makanan dan ekosistemnya akan jadi terjadi. Memang sistem hutan lah ya kan, mirip-mirip hutan. Oke. Dan salah satunya mungkin kita yang ada di sini ya, ini bisa bentuk kepedulian kita itu bisa dengan menanam pohon-pohon mangrove untuk mencegah itu semua terjadi. Kalau warga Tandeliling silahkan nanti kalau ada yang pengen berkontribusi, tergerak hatinya mungkin karena kita ini masih satu Indonesia ya Pak. Indonesia. Jangan sampai yang peduli tentang hal ini cuman warga Pekalongan. Ayolah kita bareng-bareng sama-sama, nanti bisa lewat sini, nanti bisa menghubungi Mas Ridho. Entah apapun silahkan kerjasama atau bentuk kontribusi apapun terhadap kepedulian kita terhadap lingkungan terutama di sini. Nah, kenapa kita dari tadi ngomongin isu-isu tentang apa ya? Tentang abrasi, tentang alam. Karena kita ngobrolinya soal mangrove nih. Yang kita tahu itu mangrove memang fungsinya buat mencegah abrasi dan lain sebagainya. Tapi ternyata tadi di depan Mas Ridho ini cerita ada beberapa manfaat yang didapat dari mangrove, seperti jadi habitat burung-burung yang memang langka ya, burung-burung langka, dan juga hasil dari pohon-pohon mangrove ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk ada yang bisa dibikin makanan, ada yang bisa bikin minuman dan lain sebagainya, banyak banget pokoknya. Nah kebetulan kalau kita di sini kita harus keliling-keliling lihat-lihat isi dalamnya hutan mangrove gitu Mas. Ini boleh keliling nggak kita? Boleh, nanti nanti bisa ditemani oleh teman saya Mas Tayo yang nanti akan ngajak dengan keliling-keliling hutan mangrove. Oke, siap. Itu di mana ya tempatnya? Tadi kayaknya ada perahu. Kita harus naik perahu tuh. Iya, siap. Oke. Nah, warga Tandeliling, saat ini kita sudah masuk ke kapal. Kita akan mulai masuk ke hutannya mangrove ya, bersama ditemani di samping saya ada Mas Tayo. Say hi Mas ke warga Tandeliling. Halo. Ini Mas Tayo ya. Mas Tayo ini sebagai apa sih di sini? Saya pengelola wisatanya. Pengelola wisatanya. Ya. Jadi yang keliling-keliling itu nanti temenin sama Mas Tayo ya, ini langsung betul. Ya. Oke. Nah warga Tandeliling, nanti kita akan coba ya belajar dan juga kita cari tahu sih sebenarnya mangrove itu apa sih, karena yang kita tahu paling mangrove itu bakau ya. Ternyata banyak banget, bukan hanya bakau, ada beberapa tanaman dari mangrove yang bisa dibuat teh dan juga banyak banget pokoknya. Nanti kita jelaskan bersama Mas Tayo ya. Nah ini kita mendayung-dayung dulu, kita cari spot yang bagus di hutan mangrove ini. Tapi mangrove itu jenisnya apa aja sih Mas? Mangrove itu jenisnya banyak sekali, tergantung juga dari zonasinya. Karena mangrove ada yang hidup langsung berhadapan dengan air, ada yang di daratan juga ada. Dan jumlahnya sangat banyak, ada sekitar 202 jenis mangrove yang ada di Indonesia. Kalau yang di Pekalongan sendiri ini mungkin hampir 25 jenis lebih. Kalau yang tinggi-tinggi kayak gini, apa ini? Ini pidada. Pidada ini kelebihannya dia lebih cepat, 3 kali lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan bakau, dan memiliki buah yang namanya buah pidada. Oh ini nih? Iya, ini ada buah pidada yang bisa di sini ya. Aduh, bisa. Ini buah pidada nih. Ini belum bisa ya? Belum. Itu bisa biasanya kita manfaatkan sebagai sirup atau dodol, terus selai juga ada. Wah, itu malah jadi produk makanan. Iya. Banyak banget loh Mas. Salah satu produk makanan unggulan di Desa Mulyorejo ini. Ini apa nih? Ini Avicennia atau api-api. Api-api ini juga punya buah kecil-kecil kayak kedelai, warnanya hijau. Nggak ada ya?
nggak ada. Rasanya pahit, cuman kalau yang di daunnya, karena dia juga menyerap kadar garam, biasanya daunnya ini akan terasa asin, kan dia mengeluarkan garam bagian belakangnya. Bisa dicoba, Mas? Ya, bisa dicoba. Dikotek dulu apa langsung? Langsung dijilat mungkin. Asin. Ya, ada asin. Dan itulah fungsi dari salah satu mangrove, yaitu untuk menetralkan air juga. Ini kalau ini yang duri-duri nih? Duri-duri itu adalah akarnya, Mas, akar nafas. Jadi kalau yang jenis Soneraceae itu, dia akan mengeluarkan akar, yang fungsi akar itu selain untuk menyerap karbon atau racun yang ada di air, itu juga untuk apa ya, kayak menjaring lumpur atau pasir, sehingga dia nantinya akan menjadi daratan. Misalkan datang gelombang, dia akan menjaring pasir tadi melalui sela-sela dari akar-akar yang tumbuh. Di sini banyak sekali burung-burung, ada burung bangau, terus terinil, ada mandar merah, dan masih banyak lagi. Itu bisa kita jumpai di dalam. Itu dia datang sendiri? Datang sendiri. Semakin banyak mangrove, semakin banyak burung-burung yang akan datang ke sini. Hai Sobat Tani Link, buat kalian para petani jahe, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Caranya gampang banget, install aplikasi Tani Link dan posting produkmu di AgriPlaza. Yuk, download aplikasi Tani Link di Google Play. Wah, ternyata seru juga ya Mas masuk ke dalam sana. Iya. Tapi ternyata mangrove ini manfaatnya bukan cuma abrasi ya, banyak juga yang bisa diambil untuk dijadikan sirup maupun makanan yang tadi ada dari paku laut dan lain sebagainya. Dan juga banyak jenisnya dari mangrove, ada bakau, ada paku laut, ada apa tadi Mas yang bidada, api-api dan masih banyak lagi. Oke, saat ini kita akan belajar gimana cara pembibitan pohon mangrove. Ya. Gitu Mas, monggo Mas. Oke. Warga Tani Link, kita sudah sampai di lokasi pembibitan. Ini tepatnya di samping tadi ya, hutan mangrove-nya ada di sebelah kanan saya. Dan di sini tempat pembibitannya langsung di dekat-dekat air gini. Karena yo, notabene-nya ini adalah tanaman air juga ya Mas. Iya. Dan ini yang saya pegang ini bakau ya. Tapi apa ya, ini? Ini bijinya atau apa sih? Ini bijinya. Ini biji ya, besar-besar banget ya? Biji bakau ini biasa disebut dengan propagul. Propagul karena di apa ya, di ujungnya ini ada semacam kayak bolanya, yaitu goldnya yang seperti emas mungkin. Propagul. Oke. Dan ini juga harus dipilih yang bagus. Propagul yang bagus atau biji bakau yang bagus itu paling enggak ada lehernya 2-5 cm di propagulnya. Oke, kita boleh langsung belajar pembibitan. Ternyata mirip-mirip dengan tanaman yang di darat, cuman nanti kita cari tahu isi dari media tanamnya itu sama nggak kayak tanaman yang di darat. Oke. Di sana ya Mas? Iya betul. Oke. Mari. Yang pertama, sebelum kita akan melakukan pembibitan, biasanya kita sediakan dulu areanya atau bedengannya. Kayak gini kan ada bedengannya ini. Bedengan, kemudian kita sediakan lumpur dan juga polybag sama biji bakaunya. Langkah awalnya yaitu kita masukkan lumpur ke dalam polybag, Mas. Ini saya bantuin ya? Iya. Bentar, ini sebelum kita masukin lumpurnya ini dikasih apa dulu atau dicampurin apa enggak? Enggak, kita ambil langsung dari alam. Oh, dari hutan bakau itu? Iya. Yang dari tepian sungai sini, pinggiran sungai, baru kita tiriskan. Biasanya tidak bisa langsung untuk dimasukkan ke polybag. Paling enggak 1 hari harus didiamkan karena harus dipisahkan dengan air kan. Sampai padat. Padat sampai full. Habis itu kita diamkan kurang lebih 1-2 hari. Baru setelah dia agak padat, baru kita tancapkan biji propagulnya atau biji bakaunya. Nah, ini jangan sampai kebalik ya, sahabat. Kalau yang ada calon tunasnya ini, baru dia posisinya di atas. Wajib di atas. Yang sini, yang runcing ini atau yang ini baru di bawah. Kayak gini. Nanti ditancapkan semua, baru setelah itu 10-10 diikat. Setelah itu kita mungkin
tunggu 4-6 daun. Itu kisarannya kurang lebih minimal 3 bulan untuk siap untuk ditanam. Nah, selesai sudah warga Taniling jalan-jalan kita di hutan mangrove bersama Mas Tayo. Ya. Yang tentunya ada pembelajaran yang banyak banget yang kita dapat dari sini. Mulai dari ada pembibitan, ada manfaat-manfaat dari mangrove yang kita dapatkan untuk alam, ada untuk manusia itu sendiri, ada untuk mungkin menyelamatkan kota ya, dari goresan-goresan abrasi lah istilahnya gitu lah. Oke Mas, mungkin ada yang pengen disampaikan ke warga Taniling? Buat warga Taniling yang kepingin belajar atau ingin menanam tanaman mangrove, bisa datang saja ke Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Kalian bisa healing sambil belajar untuk melestarikan lingkungan. Betul. Oke, nanti hubungi di mana Mas kalau pengen ke sini? Bisa langsung ke WA ataupun di Instagram kami di Mangrove Mulyo Asri. Oke, warga Taniling, seru banget ngobrol bersama Mas Ridho yang tadi di sana dan diajak keliling bersama Mas Tayo. Semoga nanti menginspirasi warga Taniling, dan juga apabila ada yang pengen ke sini, silahkan nanti menghubungi langsung ke Mas Tayo ataupun Instagramnya yang sudah disebutkan tadi. Apabila ada salah kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Google Play Store. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.